Bab 63 Ilusi Kontrol, mengapa kita tak pernah benar-benar mengendalikan uang? Pendahuluan, ilusi kontrol dalam kehidupan finansial. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk merasa bahwa dirinya memegang kendali atas hidup. Itu adalah insting bertahan hidup yang tertanam sejak ribuan tahun lalu. Seorang petani merasa ia bisa mengendalikan panennya dengan bekerja keras. Seorang pelaut merasa bisa mengendalikan arah perahunya dengan kemudi yang ia pegang. Dan seorang investor modern merasa ia bisa mengendalikan masa depan portofolionya dengan riset, grafik, atau strategi. Namun, di balik semua itu, ada paradoks yang sering diabaikan. Kita tidak pernah benar-benar punya kendali penuh. Petani bisa kehilangan panen karena hujan badai, pelaut bisa terguncang ombak besar, dan investor bisa menyaksikan sahamnya runtuh karena krisis global yang ia tidak pernah bayangkan. Inilah yang disebut Morgan Housel sebagai ilusi kontrol. Kita merasa bahwa dengan kerja keras, pengetahuan, dan strategi, kita bisa menentukan hasil akhir. Padahal, kebenarannya, hasil seringkali ditentukan oleh faktor eksternal yang berada jauh di luar jangkauan kita. Namun jangan salah paham, ini bukan alasan untuk menyerah atau pasrah sepenuhnya. Justru kesadaran akan keterbatasan kendali membuat kita lebih bijak. Karena jika kita tidak bisa mengatur apa yang terjadi di luar sana, kita masih bisa mengatur apa yang terjadi di dalam diri kita, cara kita berpikir, cara kita merespons, dan cara kita membuat keputusan. Seperti seorang pengendara mobil di tengah hujan deras. Ia tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi ia bisa mengatur kecepatan, menyalakan lampu, menjaga jarak, dan memastikan remnya berfungsi. Ia tetap bisa sampai tujuan, bukan karena mengendalikan hujan, tapi karena mengendalikan dirinya. Dalam dunia finansial, ilusi kontrol bisa menjadi jebakan. Banyak orang jatuh miskin bukan karena mereka malas, tapi karena mereka percaya bahwa mereka bisa menebak pasar dengan sempurna. Banyak orang terjebak hutang bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka percaya masa depan pasti sesuai rencana. Bab ini akan membawa kita menelusuri batas antara apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang harus kita terima dengan lapang dada. Karena memahami perbedaan keduanya adalah kunci untuk hidup lebih tenang, lebih realistis, dan lebih bijak dalam mengelola uang. Dalam perjalanan finansial, kita sering menganggap diri sebagai nahoda kapal yang sepenuhnya mengendalikan arah. Tetapi pada kenyataannya, kita hanyalah nahoda di perahu kecil yang terapung di samudra luas, penuh badai, arus, dan gelombang yang tak bisa kita perhitungkan. Banyak hal yang memengaruhi kondisi finansial kita, dan sebagian besar berasal dari luar diri kita, faktor eksternal yang tak bisa disentuh oleh sekeras apapun usaha pribadi. Mari kita telusuri beberapa di antaranya. 1. Pasar global yang tak bisa dikendalikan. Setiap hari, triliunan dolar bergerak di pasar saham, obligasi, dan mata uang. Pergerakan ini dipengaruhi oleh jutaan orang, algoritma komputer, kebijakan pemerintah, hingga rumor yang menyebar di media. Tidak ada individu, bahkan investor legendaris, yang mampu mengendalikan semua itu. Contoh klasik adalah krisis keuangan global 2008. Jutaan orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan pensiun bukan karena mereka melakukan kesalahan pribadi, tetapi karena sistem keuangan global runtuh akibat ulah segelintir lembaga besar. Bahkan mereka yang sudah menabung dengan disiplin tetap terkena dampaknya. 2. Kebijakan dan politik. Keputusan pemerintah, baik berupa pajak, suku bunga, maupun regulasi, bisa mengubah arah finansial seseorang secara drastis. Kenaikan pajak, inflasi karena percetakan uang berlebihan, atau kebijakan impor-ekspor yang berubah bisa membuat rencana keuangan yang rapi menjadi kacau. Bayangkan seorang eksportir kecil yang sudah membangun bisnisnya bertahun-tahun. Dalam semalam, peraturan dagang baru bisa memotong keuntungannya hingga setengah. Ia bekerja keras, ia jujur, ia tekun, tetapi realita politik dan kebijakan berada di luar kendalinya. 3. Teknologi dan perubahan zaman. Sejarah menunjukkan bahwa banyak profesi dan bisnis runtuh bukan karena orang-orangnya tidak kompeten, tetapi karena teknologi mengubah peta permainan. Toko kaset musik yang berjaya pada era 90-an runtuh ketika musik digital dan streaming hadir. Perusahaan taksi tradisional terguncang karena aplikasi ride-sharing.
Pekerja mesin tik kehilangan peran ketika komputer masuk ke kantor-kantor. Perubahan ini datang begitu cepat, seringkali tanpa bisa diantisipasi. Tak seorang pun bisa menghentikannya. 4. Keberuntungan dan kecelakaan hidup. Ada hal-hal yang sama sekali di luar nalar, kebetulan dan keberuntungan. Seseorang bisa lahir di keluarga yang kaya atau miskin, bisa bertemu mentor yang hebat atau sebaliknya, bisa sehat sepanjang hidup atau terkena penyakit langka di usia muda. Semua itu adalah faktor yang tak bisa dikendalikan. Morgan Housel menekankan, keberuntungan seringkali punya porsi yang jauh lebih besar dalam kesuksesan finansial daripada yang mau kita akui. 5. Krisis tak terduga. Pandemi COVID-19 adalah contoh nyata. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, bisnis runtuh, pasar jatuh, bukan karena kesalahan pribadi mereka, tetapi karena dunia menghadapi krisis kesehatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Tidak ada yang merencanakan pandemi, tetapi hampir semua orang terdampak. Menyadari batasan, kesadaran akan faktor eksternal ini bukan berarti kita menjadi pesimis atau menyerah. Justru, kesadaran ini membuat kita lebih rendah hati dan bijak. Kita berhenti berusaha mengendalikan hal-hal yang jelas berada di luar jangkauan, dan mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Karena jika kita terus-menerus memaksakan diri mengendalikan badai, kita hanya akan lelah. Tetapi jika kita belajar menyesuaikan layar, kita masih bisa berlayar menuju tujuan, meski arah angin tak bisa kita atur. Ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan kepada diri sendiri, padahal dampaknya sangat besar. Jika aku tidak ada lagi besok, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang aku cintai, pada asetku, pada warisan yang aku tinggalkan? Pertanyaan itu sering kita tunda, bahkan kita anggap tabu. Tetapi kenyataannya, berpikir tentang warisan bukanlah soal kematian, melainkan tentang kehidupan. Tentang bagaimana keputusan finansial yang kita ambil hari ini akan membentuk kenyamanan, keamanan, bahkan arah kehidupan generasi berikutnya. Mengapa warisan itu penting? Warisan bukan hanya tentang uang dalam rekening atau tanah yang tercatat atas nama kita. Warisan adalah cerita, ia adalah nilai, pelajaran, prinsip, dan kebijaksanaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada orang yang mewariskan harta besar, tetapi anak-anaknya hancur karena tidak siap mengelola. Ada pula orang yang tidak meninggalkan harta berlimpah, namun meninggalkan prinsip kerja keras, integritas, dan kesederhanaan, dan itu justru membuat keturunannya mampu membangun lebih besar lagi. Artinya, warisan sejati bukan hanya angka, melainkan mindset finansial yang kita ajarkan secara tidak langsung lewat cara kita hidup. 3 dimensi warisan finansial. Warisan material, harta berupa rumah, tanah, tabungan, saham, bisnis. Ini yang paling terlihat dan sering jadi pusat perhatian. Tetapi tanpa strategi, harta ini bisa cepat habis. Warisan pengetahuan, bagaimana cara mengelola uang, membuat keputusan finansial, berinvestasi, atau menghindari utang beracun. Pengetahuan ini sering lebih penting daripada harta itu sendiri, karena ia membuat generasi berikutnya tidak hanya menerima, tetapi juga menciptakan. Warisan nilai, prinsip hidup yang menjadi pondasi keputusan finansial, kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan pandangan tentang arti cukup. Nilai ini tidak bisa diukur dengan rupiah, tapi efeknya melampaui generasi. Kesalahan terbesar dalam menyusun warisan. Banyak orang jatuh pada jebakan ini, menganggap warisan hanya soal berapa besar nominalnya. Tidak pernah memberi edukasi kepada anak tentang bagaimana mengelola harta, menyembunyikan kondisi finansial, sehingga ketika ia pergi, keluarga justru kebingungan. Tidak menuliskan wasiat atau perencanaan distribusi aset. Hasilnya, alih-alih memberi ketenangan, warisan justru memicu konflik keluarga yang panjang. Belajar menyusun warisan sejak sekarang. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Mulai dengan transparansi, berbicara tentang aset, tabungan, dan hutang kepada pasangan atau keluarga inti. Siapkan dokumen penting, wasiat, surat kepemilikan, dokumen hutang, polis asuransi, semua tersusun rapi agar mudah diakses. Bangun dana abadi kecil, tabungan atau investasi yang memang diniatkan untuk generasi berikutnya, bukan untuk dihabiskan dalam jangka pendek. Ajarkan literasi finansial sejak dini. Anak-anak perlu belajar tentang uang, bukan hanya menerima uang. Warisan sejati, bukan hanya untuk keluarga. Ketika kita berbicara tentang warisan, ia juga bisa meluas.
Ada orang yang memilih meninggalkan beasiswa, mendirikan yayasan, atau memberi kontribusi sosial. Mereka mungkin sudah tidak ada, tetapi nama mereka terus hidup dalam ingatan orang-orang yang merasakan manfaatnya. Itulah kekuatan warisan, ia memperpanjang keberadaan kita di dunia. Untuk benar-benar memahami arti warisan, mari kita tengok kisah nyata yang terjadi di dunia nyata. 1. Warisan yang menjadi berkah. Kisah Rockefeller. John D. Rockefeller, salah satu orang terkaya dalam sejarah, bukan hanya mewariskan harta. Ia juga membangun fondasi nilai dan sistem pengelolaan kekayaan yang membuat keluarganya tetap kaya lintas generasi. Rockefeller tidak sekadar meninggalkan uang. Ia meninggalkan institusi filantropi, seperti Rockefeller Foundation, yang sampai hari ini terus memberi manfaat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan penelitian ilmiah. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa warisan yang terencana, dikelola dengan struktur, dan disertai nilai-nilai sosial bisa bertahan bahkan hingga ratusan tahun. 2. Warisan yang menjadi petaka. Kisah keluarga yang hancur karena uang. Ada pula kisah lain, yang mungkin tidak seterkenal Rockefeller, tapi sering kita dengar di sekitar kita. Sebuah keluarga sederhana di Asia tiba-tiba mendapat warisan tanah bernilai miliaran karena lokasi itu berubah jadi area bisnis. Alih-alih menjadi berkah, tanah itu justru jadi sumber perpecahan. Anak-anak saling menuntut, saudara saling curiga, dan keluarga yang dulu harmonis akhirnya tercerai-berai. Mengapa ini terjadi? Karena harta diwariskan tanpa nilai, tanpa komunikasi, tanpa edukasi. Uang datang tanpa arah, dan seperti api, ia bisa memberi kehangatan, tetapi juga bisa membakar abis. 3. Warisan nilai yang tak lekang waktu. Kisah dari orang biasa. Tak semua warisan besar datang dari orang kaya. Seorang tukang kayu di desa meninggal dunia, meninggalkan warisan kecil berupa rumah sederhana dan kebun. Namun yang paling dikenang anak-anaknya bukanlah rumah itu, melainkan ajaran sang ayah, jangan pernah berutang lebih dari yang bisa kamu bayar, dan jangan pernah ambil sesuatu yang bukan hakmu. Ajaran sederhana ini membentuk mental anak-anaknya menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan tekun. Salah satunya bahkan menjadi guru, yang kemudian mewariskan nilai yang sama kepada ratusan murid. Itulah bukti bahwa warisan sejati bukan soal besar atau kecil, tetapi soal apa yang benar-benar melekat dan diteruskan. Mewariskan harta tanpa perencanaan ibarat meninggalkan bom waktu. Bisa jadi harta itu memberdayakan, tetapi bisa juga menghancurkan hubungan keluarga. Itulah sebabnya, Morgan Housel sering menekankan, uang bukan soal angka, melainkan soal perilaku. Maka, perencanaan warisan bukan hanya soal hitung-hitungan aset, melainkan juga bagaimana menyiapkan orang-orang yang akan menerima. Mari kita uraikan langkah-langkah konkret untuk menyusun warisan yang sehat. 1. Membuat wasiat, will. Sejak dini, banyak orang menunda membuat wasiat dengan alasan, masih muda, atau belum kaya. Padahal, tidak ada yang bisa menjamin umur seseorang. Wasiat adalah peta. Tanpa wasiat, ahli waris bisa tersesat. Wasiat mengurangi potensi konflik, karena setiap aset sudah ditentukan siapa yang menerima. Bahkan jika harta belum banyak, wasiat tetap penting sebagai bentuk arah dan niat. 2. Memanfaatkan trust dan instrumen hukum. Bagi mereka yang memiliki aset besar, trust adalah salah satu cara efektif mengelola warisan lintas generasi. Trust memungkinkan harta diwariskan dengan syarat tertentu. Misalnya, anak hanya bisa mengambil hasil investasi saat berusia 30 tahun, bukan langsung dihabiskan di usia 20-an. Dengan trust, harta tidak langsung jatuh bebas ke tangan ahli waris, melainkan dikelola sehingga bisa bertahan lebih lama. Instrumen hukum seperti asuransi jiwa juga bisa dijadikan sarana warisan yang rapi. 3. Memberi edukasi finansial sejak dini. Wasiat dan trust hanyalah alat. Yang lebih penting adalah kesiapan mental penerima warisan. Anak-anak perlu memahami arti uang, bukan hanya cara membelanjakannya. Ajak mereka mengelola uang saku, belajar menabung, bahkan mencoba berinvestasi kecil-kecilan. Bicarakan tentang utang, risiko, dan kesabaran dalam berinvestasi. Tanpa edukasi, uang hanya menjadi beban. Dengan edukasi, uang menjadi alat kebebasan. 4. Warisan nilai sebagai pilar. Selain uang, tinggalkan juga nilai. Tuliskan surat wasiat nilai, legacy letter, yang berisi pesan moral, prinsip hidup, dan harapan untuk keluarga. Ceritakan perjuangan hidup,
Bagaimana kamu membangun, jatuh, lalu bangkit lagi? Ajak keluarga berbicara tentang arti syukur, kebersamaan, dan batasan dalam mengejar harta. Warisan nilai adalah kompas yang menjaga agar penerima tidak tersesat meski punya peta berupa uang. 5. Komunikasi keluarga, menghindari kejutan. Salah satu sumber konflik terbesar dalam warisan adalah kejutan. Anak-anak baru tahu soal harta setelah orang tua tiada, dan itu sering memicu kecurigaan. Bicarakan rencana warisan dengan terbuka. Libatkan semua anggota keluarga dalam diskusi, agar tidak ada yang merasa diabaikan. Transparansi membuat setiap orang siap, bukan terkejut. 6. Membagi dengan adil, bukan selalu sama rata. Adil bukan berarti sama. Kadang, satu anak lebih membutuhkan dukungan karena kondisi kesehatan atau ekonomi. Anak lain mungkin sudah mapan. Jika adil berarti membantu sesuai kebutuhan, maka lakukan itu. Tapi jika sama rata justru mengurangi potensi konflik, pilih cara itu. Intinya, jelaskan alasannya, agar tidak muncul rasa iri. 7. Memberi sambil masih hidup. Salah satu cara terbaik memastikan warisan bermanfaat adalah dengan memberi ketika masih hidup. Kamu bisa melihat sendiri dampaknya. Kamu bisa memastikan uang digunakan sebagaimana mestinya. Kamu bisa merasakan kebahagiaan berbagi, bukan hanya meninggalkan. 8. Ingat bahwa warisan bukan segalanya. Morgan Housel sering mengingatkan, pada akhirnya, yang paling diingat bukanlah jumlah harta, melainkan jejak hidup dan kenangan yang ditinggalkan. Anak-anak lebih sering mengenang waktu yang dihabiskan bersama daripada saldo rekening. Uang bisa habis, tetapi kenangan dan nilai bisa bertahan selamanya.